Apain lah dulu rokokmu itu? Memang ini yang sama si Nora itu ini. Nggak tahu di harga paus. Tuh, aku bilang kan. Sama si Nora. Iya. Iya, ini orangnya. Iya, nah ini orangnya benci kali dia sama aku, nggak tahu. Benci kali dia sama aku. Nah ini. Begini le, Anipar. Tahu jelek bahasa Batak? Bahasa Indonesia aja, Dinda. Bang tanggung kali, coba kayak Bang Faruk loh, botak gundul tuh Iya, keren. komandan, Oh, siap. botak Saya ini turuti. tanggung kali botakmu, Bang. Bang coba kau pencim dulu Bang. Tanggung kali botakmu Bang. Kayak Bang Faruk tuh keren. Kita ini berdiskusi atau saling-saling mengejek gimana? Kau tadi ngejek aku. Baru digituin Bang Dio, ngamuk kau. Dia baru kau digituin Bang Dio, ngamuk kau. Kau tadi ngejek aku. Kau tadi ngejek aku. Perempuan lagi aku ejek. Karena gini. Digituin sama Bang Dio, ngamuk kau. Digituin Bang Dio, ngamuk kau. Lah, kau tadi ngejek aku kenapa? Kau tadi ngejek aku? Dengarlah dulu, dengar dulu, aku jelaskan. perempuan. Longor. Dengar dulu. Aku cuma kasih saran aja kayak Bang Faruk itu. Yang second. Ya lanjutlah sama Bang Faruk ya, lanjut ya. Jangan gigit kau ya, jangan gigit. Begini kakak, kenapa aku tidak mau berdiskusi dengan Anda? Karena di hadis mengatakan perempuan itu tidak sah agamanya. Jadi untuk apa aku berdebat samamu? Aku sama si Anipar aja biar jelas. Jadi begitu. Kenapa kau ngejek aku? Kenapa kau ngejek aku? Kau digituin Bang Dio, kau bilang kita mau diskusi apa ngejek? Percuma Digituin kamu Bang Dio, kau berdiskusi kenapa? sama aku. Kenapa Nggak sama ada aku? guna. Kenapa sama aku kau ngejek? Kau dibalas Bang Dio, kau nggak terima. Itulah laki-laki kau tuh jantan kau gak bermanfaat. Sama perempuan kau beraninya. Giliran diapain laki-laki, langsung kau bilang kita mau diskusi apa mau ngejek? Tadi kau naik kau nyerang aku. Aku perempuan. Percuma. Memang cocok kau pakai rok, pakai daster, kau pakai daster. Gak bermanfaat jantan kau tuh. Lanjut Bang Faruk. Udah sampai di situ ngomongnya. Si Mama. Mana ada si Anipar? Anipar. Mana le itu? Oke le. Tolong sebutkan sama aku le dulu. Ya, kalau betul-betul le paham tentang di Al-Quran atau di Islam, apa yang bisa kita lihat dari simbol keislaman itu le ku Anipar? Tolong jelaskan dulu dengan detail le. Islam di bawah Nabi Muhammad SAW tidak ada simbol-simbolnya. Oke. Ya, Siap, sebagaimana, dengar dulu Dinda. Sebagaimana Kristen juga sebenarnya simbolnya bukanlah salib. Karena Yesus itu tidak pernah mengatakan simbol dari Kristen adalah salib. Enggak ada. Paulus juga nggak pernah mengatakan simbol di dalam KPR 11 nomor 26. Untuk kali pertama iman mereka disebut Kristen dan Kasih 20 tadi ya. tapi salib itu adalah lambang kutukan dan penghinaan. Dulu orang, kita yang disebutkan ini. Gak ada sopannya ini. Ya, Jadi gini le, nih Pak. Dinda botak. Jadi apa makna dan arti bulan dan bintang dan bulan sabit itu yang di Mesir itu le? Apa maknanya itu le? Apa tujuannya? Oke, lambang bulan dan sabit ya yang ada di masjid-masjid Indonesia itu bukan lambang Islam. Tapi ya itu adalah tanda yang diberikan oleh Sultan Hamid II kepada pemerintahan Aceh ketika Aceh dijajah sama Belanda. Pada saat itu, ya sejarahnya itu begini Dinda. Pada saat itu Aceh itu menyurati Sultan Hamid II bahwasanya warga Aceh dilarang sama Belanda nenek moyangmu untuk melaksanakan haji. Nenek moyangku, Baginda. Dulu lah botak, biar ku jelaskan. Kau bertanya ku jawab, kau potong-potong. Pada saat itu Aceh minta perlindungan kepada Sultan Hamid. Lalu Sultan Hamid II menuliskan surat kepada pemerintahan Belanda untuk jangan mengganggu umatku, saudaraku seiman sakidah. Nah, kenang-kenangannya itu diberikanlah tanda bulan dan juga bulan sabit. Nah, dengan tanda itu ya pemerintahan Belanda
hadir rasa gentarnya terhadap umat Islam karena ternyata umat Islam itu di bawah perlindungan dari Sultan Hamid II. Tapi itu bukan lambang dari Islam. Karena apa? Kalau kau pergi ke masjid-masjid ya di luar negeri sana, nggak ada itu bulan-bulan sabit, itu nggak ada. Lanjut. Oke. Apalagi Oke. Bapak? Jadi kenapa banyak saudara-saudara kita Muslim mengatakan bahwasanya itu lambang simbol dari Islam? Anda mengatakan itu tidak simbol. Sebagian Islam yang mengatakan itu simbol. Apa itu Islam awan? Gimana? Tolong jelaskan. Jadi gini Dinda, yang membawa Islam ke dunia ini itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi dengar Dinda. Nanti ku toko botakmu. Baik. Jadi Dinda, kalau kau mau tahu tentang Islam, kau ketika orang atau oknum Islam berbicara, tanya referensinya. Adakah nabinya menjelaskan seperti itu? Jika perkataan dia, narasi dia tanpa dasar dari Al-Quran juga hadis, bahkan pendapat dari ulama, maka apa yang disampaikan dia berdasarkan kebodohannya saja. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sanad bahagian dari Islam. Jika sanad tidak ada, niscaya orang-orang akan berbicara tentang Islam sesuai dengan isi kepalanya saja. Sama halnya dengan Kristen. Kalian itu tidak memiliki sanad atau informasi ilmu yang disampaikan oleh Yesus. Makanya antara Kristen denom A dengan Kristen denom B itu cakar-cakaran dalam urusan ibadah, apalagi soal ketuhanan. Contoh, ya kan, layak orang HKBP mengakui tentang Tritunggal, tapi Warnes dan Jesus Only tidak menerima Tritunggal. Botak, tengok kemari. Dikira dulu, aku mau lihat. Aku mau kesana pula kau. Lanjut terus. Nah, itu penjelasannya Dinda. Jadi kalau Bang Farouk. kau mau mendengarkan tentang Islam, Satu-satu ngomong. kau dengarkan Bang Farouk. dari Nabi Bang Farouk, Muhammad izin. SAW, begitu Dinda. Izin Bang Farouk. Izin sebentar Bang Farouk. Izin. Kau diam dulu, mute. Orang lagi serius Diklarifikasi dengerin. dulu. Bang Farouk diklarifikasi itu al-isnad minad din itu ucapannya Abdullah ibn Mubarak, bukan ucapan Nabi. Ah, ini udah beda-beda. Kau tahu nanti tahu. Udah kedai hatan nih par, bagak main statementmu. Kau ini udah botak kayak Paulus, nggak paham pula. Aku kasih tahu Bang Farouk biar nggak keliru. Ya. Al-isnad Dibenarkan minad din lagi. itu, Tapi kan memang begitu isi narasinya Ustaz kan? ya itu maksud bahwa Islam itu sangat menjaga sanad. Sanad bagian dari Islam. Itu Ya. memang begitu narasinya Ya, kan? betul. Jadi itu ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak dan menjaga supaya kita tidak berdusta atau berbicara tentang Nabi Muhammad tanpa sanad. Makanya benar kata Komentarnya udah berbeda-beda. Ini kau botak. nggak beda itu. Ngomor kali ya kau. Ngomor kali kau, nggak beda itu. Kau udah mukamu jelek, botak kayak Paulus, miskin pula kau banyak kali. Ya, kau. intinya gini loh, Dinda, dengar Dinda Ani. Intinya begini ya. Islam itu datang tidak dengan simbol-simbol yang kau katakan tadi, tidak. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW memperkenalkan simbol-simbol itu tadi, tidak pernah itu. Betul, nggak ada sanadnya. Oke, terus. Apalagi Bapak? Baru lanjut terus. Jadi kenapa? Jelaskan dulu sama saya. Kenapa saudara-saudara kita Islam mengatakan, sebagian mengatakan bulan sabit dan bintang itu sebagai simbol di Islam. Mengatakan tidak. Jadi saya bingung. Saya goyang ini yang mana betul yang kita iakan. Gitu loh, Bos. Oke, jadi gini ya Ani ya. Ya, aku tahu waktu kecil kau pernah ditabrak babi. Makanya payah kali kau dengar penjelasan. Kan aku bilang sama kau, kalau kau ingin mengetahui Islam, ya, kau baca Al-Quran dan kau dengarkan serta kau baca apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Jadi saya buka di sini dulu Anda juga, ya. Nabi nggak pernah memperkenalkan itu simbol Oke. Islam, nggak pernah. Siap. Jadi mungkin Lai udah paham tentang Al-Quran. Tolong
tunjukkan satu ayat sama aku di mana disebutkan di Al-Qur'an itu bahwasanya Nabi Muhammad itu mengajarkan yang baik ke umatnya. Tunjukkan sama saya di Al-Qur'an, jangan di hadis ya, di Al-Qur'an. Al-Qur'an berapa? Nah, coba. Di ilmu. Kita mulai dengan surah Jadi kawan-kawan, ya. Al-Qalam ya. Kalau sama-sama Batak biasa kuat-kuat suara, bukan berantam. Memang itu Batak kuat-kuat suaranya. Jadi jangan ada pikiran Diam dulu kok berantem. botak. Nah, Nih, baik. kutunjukkan data kau yang pertama. Surah Al-Qalam ayat 4. Dari mana ada kolam? Kau kadang-kadang, ku botok nanti kau. Tahu nanti ku sudah binabrak kau lagi ya. Surah Al-Qalam ayat 4 yang Dari isinya mana? Dari nggak ada kolam di situ, botak. Kolam. 4 yang isinya. Ini Bagak coba, Al-Quran juga. bagak coba. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dengar nih, Allah langsung memuji budi pekertinya Nabi. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tidak ada ayat seperti ini di mana Bapak yang telah mengutus Yesus diam dulu kobok kali napasmu borak. Dengar dulu ini. Sementara di Bible Yesus Bapak itu tidak pernah memberikan legitimasi seperti ini di mana Bapak mengatakan Yesus itu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nggak ada. Kalau ada ayat tadi seperti ini, dengar dulu nih, Pak. botak. Siapa yang mikirkan ini? Ini sosok mikir. Supaya berikutnya makanya kok dia napasmu bau. Napasmu. Ya ada satu ayat pun di mana Bapak itu mengatakan Yesus itu berbudi pekerti yang luhur. Dan Yesus pun tidak pernah mengatakan Paulus itu memiliki budi pekerti yang luhur. Memberikan legitimasi dalam surah Al-Adab ayat 21. Nih. Nah, ada lagi nih. Ya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Di mana dikatakan di dalam diri Yesus itu ada suri tauladan yang baik untuk ditiru, tidak ada. Tidak katakan Yesus berkata kepada Paulus, tidak ada ayatnya. Yesus berkata, sungguh dalam diri Paulus ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru, tidak ada. Dari Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran. Ya, itu tertulis dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Nih. Jum'ah ayat 2. Nih, legitimasi Nabi nih ketika memberikan pengajaran. Aduh, salah nih bentar. Kau lucu. Yang ku tanya beda yang kau jawab. Memang cemana nasi botak ini? Tuhan. Apa yang kau tanya tadi? Apa kau tanya tadi? Tengok, simak teman-teman ya. Simak teman-teman ya. Berubah nggak pertanyaan dia? Apa mau kau tanya tadi, botak? Apa kau tanya, botak? Kau memang Batak. Apa mau kau tanya tadi? Kau nanti tidak muti ya. Ini kawanku sekolah waktu SD nih teman-teman. Berak celana aja dulu kerjanya di sekolah ini. Ini kalau nggak ada WC gimana lagi dibuat? Pertanyaan saya, dengar dulu kawan. Pertanyaanku tadi samamu apa coba? Kan kau bilang sebutkan dalam Al-Quran di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW itu ya berhak untuk diikuti atau memberikan pengajaran yang baik, betul? Ini sama bukan itu saya tanyakan kau. Makanya aku bilang lain jangan. Ya udah, apa kau tanyakan? Apa kau tanyakan? Silakan tengok teman-teman ya, dirubahnya nggak? Apa kau tanyakan tadi?
Nggak terdengar suaramu, napasmu. Siapa yang bisukan ini? Memang kurang ajar yang bisukan ini. Apa yang kau tanyakan? Silakan. Udah sampai di mana tadi kita ngomong? Udah lupa. Nggak dengar kau tadi ngomong apapun. Tolong tunjukkan satu ayat di mana tertulis di Al-Qur'an bahwasanya Nabi Muhammad itu mengerjakan yang baik gitu loh. Loh, itu tadi surah Al-Qalam ayat 4. Gak ada situ kolam.